Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anakku sekalian? Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Masih bersama saya Ustadz Maksum, guru pendidikan agama Islam SDN Penilih 1 Surabaya, dalam acara Belajar dari Rumah bersama Guruku. Anak-anakku sekalian, marilah kita di pagi yang indah ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dikarenakan pada pagi hari ini Allah mempertemukan kita untuk mempelajari materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Tepatnya, mari kita melaksanakan sholat. Anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ilmu yang kita dapatkan nanti Allah jadikan ilmu yang manfaat, Allah jadikan ilmu yang barakah. Amin, Allahumma amin. Persiapan doa. Silahkan duduk dengan rapi di tempat yang suci tentunya, dan khusyukkan hati. Tangan diangkat setara dengan dada dan kepala ditundukkan. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah. Anak-anakku sekalian yang hebat dan juga cerdas, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mari melaksanakan sholat. Nah, anak-anakku sekalian, apa sih sholat itu? Sholat itu adalah ad-du'a. Menurut bahasa Arabnya atau menurut secara bahasa itu ad-du'a, yaitu sholat itu adalah seorang hamba meminta kepada sang penciptanya, berdoa kepada Allah. Itu yang disebut sholat. Sedangkan menurut istilah, solat itu adalah al-muftatahatu bit-takbir wal-mukhtatamatu bit-taslim. Solat itu diawali dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar, lalu diakhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Itulah yang disebut solat. Atau dengan singkat, solat itu adalah diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam, dengan bacaan-bacaan yang khusus dan juga gerakan-gerakan yang khusus. Anak-anakku sekalian, apakah anak-anakku sekalian sudah tahu bahwasanya sholat itu dibagi menjadi dua macam? Yang pertama apa? Sholat fardu. Apa itu sholat fardu? Sholat fardu ialah sholat yang wajib dikerjakan. Apabila kalian mengerjakan, maka mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan apabila kalian meninggalkan, maka siap-siap mendapat siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sholat fardu. Sedangkan yang kedua, yaitu sholat sunnah. Anak-anakku sekalian, sholat fardu itu ada 5 macam. Yang pertama, sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, dan sholat maghrib, dan yang terakhir sholat isya. Sholat subuh terdiri dari 2 rakaat, sedangkan sholat zuhur itu terdiri dari 4 rakaat. Begitu juga asar terdiri dari 4 rakaat, sedangkan maghrib hanya terdiri dari 3 rakaat, dan isya itu juga terdiri dari 4 rakaat. Anak-anakku yang soleh dan juga solehah,
Salat adalah wajib bagi seorang muslim atau muslimat. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan perintah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam secara langsung. Nabi Muhammad langsung diperintahkan naik oleh Allah Subhanahu wa taala menghadap Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan momentum Isra wal Mi'raj. Itulah perintah pelaksanaan salat. Maka salat diwajibkan bagi semua orang muslim. Anak-anakku yang soleh dan juga solehah, salat juga mempunyai keutamaan bagi kita semua. Contohnya, salat itu dapat mencegah kita dari perbuatan keji dan juga perbuatan mungkar. Begitu juga salat itu merupakan pertama kali nanti di akhirat oleh Allah dihisab, yaitu awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-shalah. Nanti di akhirat pertama kali dihisab adalah salat. Dan anak-anakku sekalian, salat juga merupakan ibadah yang sangat disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena salat merupakan pokok daripada ibadah. Ibarat badan kita ini, maka salat adalah kepala. Seandainya orang itu kepalanya, badannya lengkap dengan kepala, maka orang itu disebut orang hidup. Sedangkan apabila kepalanya tidak ada, maka orang itu tidak mungkin hidup. Begitu juga dengan ibadah. Apabila salatnya bagus, maka yang lain itu dianggap bagus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu anak-anakku sekalian, jangan pernah meninggalkan salat, karena salat merupakan sarana untuk kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, keutamaan salat tentu banyak sekali. Akan tetapi mari kita istirahat sebentar, nanti kita kembali lagi dengan materi ini. Belajar dari rumah bersama guruku. Halo anak-anakku yang soleh dan solehah, masih bersama Ustadz Maksud dalam acara Belajar dari Rumah bersama Guruku. Anak-anakku yang soleh dan juga solehah, alhamdulillah kalian semua tadi sudah mempelajari bahwasanya istilah sholah, definisi sholah. Sholah adalah merupakan doa. Sholat merupakan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saat ini kita akan membahas keutamaan sholat. Anak-anakku yang soleh dan juga solehah, sholat merupakan rukun Islam yang kedua setelahnya syahadat. Rukun Islam ada berapa anak-anakku? Ada 5. Pak Masum akan menyanyikannya terlebih dahulu ya. Oke. Lagunya mirip balonku ada 5. Oke. Disimak ya. Rukun Islam ada 5. Itulah kata agama. Syahadat, salat, zakat, puasa, naik haji. Bermaksiat itu berdosa, dor. Di akhirat pasti disiksa. Orang muslim harus bertakwa biar nanti masuk surga. Nah, begitulah anak-anakku sekalian, rukun Islam itu ada 5. Yang kedua itu adalah salat. Maka rajin-rajinlah salat, jangan pernah meninggalkan salat, sehingga kalian merupakan orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa pasti dimasukkan surga. Yang kedua, keutamaan salat, yaitu salat itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang langsung menyuruh Nabi Muhammad naik ke atas Sidratul Muntaha yang disebut dengan Isra wal Mi'raj. Anak-anakku, selanjutnya keutamaan salat yaitu dapat mencegah
kita berkata tidak baik, yaitu yang disebut fahsya, yaitu ucapannya tidak sopan, dan juga mungkar, perbuatan-perbuatannya tidak baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimis shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah salat, kata Allah Subhanahu wa taala. Innas salata, sesungguhnya salat, tanha 'anil fahsya, akan mencegahmu berkata yang tidak baik. Artinya dengan mendirikan salat, insya Allah katamu akan terkontrol, kata-katamu akan menjadi lebih sopan, dan juga perbuatanmu tanha 'anil fahsya wal munkar, insya Allah perilakumu akan menjadi lebih baik. Anak-anakku yang soleh dan juga soleha, keutamaan salat yang ketiga yaitu merupakan amalan yang akan dihisab oleh Allah pertama kali. Katanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-shalah." Nanti di akhirat pertama kali dihisab, dihitung, diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan salat. Jadi ketika kalian nanti sudah antri di padang mahsyar dan kalian akan dihisab, maka yang pertama kali ditanyakan adalah salatmu bagaimana. Ketika salatmu baik, maka amalan-amalan yang lain, maka pekerjaan-pekerjaan ibadah yang lain Allah anggap baik. Sebaliknya, ketika kalian mengerjakan salat, salat Allahu Akbar tidak dengan baik, maka amalan-amalan yang lain juga dipertanyakan. Jangan-jangan zakatnya tidak ikhlas, jangan-jangan dia mencari ilmu juga tidak ikhlas. Semua ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, anak-anakku dan selanjutnya anak-anakku sekalian, keutamaan salat merupakan sarana untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah 153 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Kata Allah, hei orang-orang yang beriman, mintalah kepada Allah, minta tolong kepada Allah dengan cara apa? Bersabar. Dan apa? Dan salat, berdoa sama Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama-sama orang yang sabar. Anak-anakku sekalian yang soleh dan juga solehah, dan juga keutamaan daripada salat ialah dapat menghilangkan keburukan. Sebagaimana penggalan ayat berikut, Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu dapat menghilangkan keburukan. Sesungguhnya pahala dapat menghilangkan daripada dosa. Itulah anak-anakku sekalian yang soleh dan juga soleha. Maka dari itu jangan pernah meremehkan untuk meninggalkan sholat, karena sholat merupakan ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya anak-anakku yang soleh dan juga soleha, kita akan mempelajari makna daripada bacaan solat. Untuk apa? Nah, di situ anak-anakku sekalian, setelah kita tahu keutamaan solat, nah tadi diantaranya adalah tanha 'anil fahsya wal munkar. Banyak orang yang solat tapi kata-katanya kotor. Apa solatnya yang salah? Tentu tidak. Artinya kita akan
mempertanyakan itu. Caranya bagaimana? Untuk sholatnya lebih baik, salah satunya adalah memahami makna daripada sholat itu sendiri, dari bacaan-bacaan sholat. Anak-anakku sekalian, dengan membaca, dengan memahami makna daripada bacaan sholat, kita akan lebih khusyuk. Anak-anakku sekalian, jangan kemana-mana, kita akan istirahat sejenak, nanti akan kembali lagi dengan materi ini. Belajar dari rumah bersama guruku. Halo anak-anakku, masih bersama Ustadz Maksum? Masih tetap semangat kan? Ya, kita lanjutkan dalam acara Belajar dari Rumah bersama guruku. Anak-anakku yang soleh dan juga solehah, kita akan melanjutkan materi pada kali ini. Kita akan mempelajari makna daripada bacaan-bacaan sholat. Untuk apa? Ternyata dengan memahami maknanya, kita akan lebih khusyuk. Tentunya syarat untuk kesempurnaan sholat adalah juga khusyuk. Contoh, ketika kita membaca takbiratul ihram, pertama kali kita mengenal salat seperti ini, Allahu Akbar, ya kan? Allah. Jadi lisan mengucapkan Allahu Akbar dan hatinya mengucapkan Allah Maha Besar bersamaan lisannya. Tahu dalam takbiratul ihram dan juga iftitah Allahu Akbar. Ketika membaca kabiran walhamdulillahi katsira, maka di situ kita dalam hati juga mengucapkan Allah Maha Besar, walhamdulillahi katsira, dan segala puji sebanyak-banyaknya bagi Allah. Nah, dengan memahami makna itu, maka sholat kita akan lebih khusyuk, lebih konsentrasi kepada dalam sholat itu sendiri. Seperti dalam baca surah Al-Fatihah juga, anak-anakku tentunya sambil memahami maknanya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah yang menjadi Raja alam semesta ini. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan memahami maknanya, kalian maka akan lebih khusyuk di dalamnya. Anak-anakku sekalian, kita akan lanjutkan bagaimana sih setelah sholat kita khusyuk, setelah sholat kita itu sempurna, tentunya berefek pada di luar sholat. Artinya ada cerminan bahwasanya sholatnya bagus. Yang pertama apa? Yang bisa kita lakukan yaitu perilaku yang mencerminkan pemahaman ibadah sholat. Coba dilihat gambar berikut ini, yaitu ketika imam itu sudah takbiratul ihram atau berdiri, maka semuanya ikut berdiri. Artinya di sini perilaku yang mencerminkan pemahaman ibadah salat yaitu taat kepada pemimpin. Yang kedua, coba dilihat sebelahnya, yaitu semuanya makmum ikut sujud semuanya. Artinya apa? Artinya kita harus senantiasa menjaga kekompakan. Itulah salah satu atau sebagian daripada perilaku yang mencerminkan ibadah sholat. Anak-anakku sekalian, sholat fardu atau sholat sunat itu bisa dilakukan di rumah dan juga bisa dilakukan di masjid. Nah, akan tetapi di rumah itu lebih cenderung sholat sendiri karena sibuk, atau ayahnya ada di kantor, ibunya ada di pasar, dan macam-macam alasannya. Sedangkan di masjid itu lebih cenderung daripada sholat berjemaah, kecuali dia telat. Anak-anakku yang soleh dan juga soleh, sholat sendiri dan sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat berjamaah. Selisihnya itu 20 derajat. Anak-anakku yang soleh dan juga solehah, setelah kita mempelajari semuanya, tentu kita akan mendapatkan hikmah daripada sholat. Yang pertama hikmahnya, selalu mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Bayangkan, mulai takbir kita sudah menyebut nama Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, kabira, dan seterusnya. Membaca surat juga Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dan seterusnya. Di situ makanya hikmah yang pertama, kita akan senantiasa ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kita akan lebih
bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hikmah yang ketiga yaitu kita akan disiplin waktu karena sudah terlatih sholat pada waktunya. Yang keempat yaitu hidup kita akan bersih karena sholat juga dianjurkan bersih dan juga suci, bersih badan, pakaian dan sebagainya. Sedangkan hikmah yang kelima ialah hidup tertib dan teratur. Itulah hikmah daripada sholat. Dan yang terakhir yaitu dengan melaksanakan sholat dengan khusyuk dan sempurna, maka hati kita akan menjadi tenang dan juga tentram. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah kita sudah sampai kepada kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, sholat merupakan rukun Islam yang kedua, setelahnya syahadat. Yang kedua, sholat merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang langsung memanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kesimpulan yang ketiga ialah orang yang mengerti makna bacaan sholat, maka sudah pasti sholatnya akan lebih khusyuk daripada yang tidak mengerti makna bacaan sholat itu tadi. Sedangkan yang keempat yaitu sholat berjemaah lebih utama daripada sholat sendiri. Makanya anak-anakku yang soleh dan juga soleha, ketika kalian mempunyai waktu tidak terlalu sibuk, maka segera sholat atau mengikuti sholat berjamaah. Anak-anakku sekalian yang soleh dan juga soleha, sebelum Pak Maksum menutup materi ini, Pak Maksum ingin memberikan tugas. Nanti setelah dikerjakan silahkan diberikan kepada bapak atau ibu gurunya. Tugas yang pertama, sebutkan keutamaan sholat berjamaah. Barusan Pak Maksum sudah sebutkan ya. Yang kedua, sholat merupakan rukun Islam yang keberapa? Tugasnya sangat mudah sekali ya. Yang ketiga, jelaskan hikmah sholat. Hikmah sholat itu apa saja anak-anakku sekalian? Silahkan disebutkan. Yang keempat, mengapa kita harus sholat? Kenapa kita harus mengerjakan sholat? Nah itu dijawab ya. Yang kelima, bagaimana caranya agar sholat kita menjadi khusyuk? Bagaimana caranya sholat kita itu bisa sempurna? Nah itulah tugas daripada siswa. Nanti dikumpulkan ke gurunya ya anak-anakku sekalian. Anak-anakku, sebelum kita tutup, Pak Maksum ingin berpesan senantiasa mematuhi protokol kesehatan. Jaga kesehatannya dengan cara apa? Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun yang bersih dan tetap menjaga jarak. Kita tutup pelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan doa kafaratul majlis. Anak-anakku sekalian, kita berdoa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Belajar dari rumah bersama guruku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.